Jumpa lagi. Kali ini kita mau bernostalgia dengan PC part komputer tahun berapa ini ya? Tahun 2000-an lah kalau nggak salah. Ini motherboard Intel. Dia bukan LGA ya, ini pin ya. Pin grid array. Jadi dia soket 370 ya. Bisa dilihat di sini BIOSnya ini segede ini BIOS. Ini segede gaban. Nah, ini chipsetnya. Ini masih chipset VIA ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Zaman sekarang nggak ada lagi VIA. Ini masih VIA. Kita balik ya. Kita balikkan gini ya. Ini dia. Chipsetnya VIA. Ya. Motherboardnya ini bermerek Biostar ya. Dari logonya ya nampak. Walaupun nggak disebut Biostar, tapi ini logo Biostar M6 VLR ya. Dan di sini slot AGP, bukan AGP, ini masih jenis apa ya, AMR ya, RA1 AMR1 ya. Terus ini slot PCI jenis lama ya, ini 3 biji, yang ini yang ISA, ini PCI. RAM-nya ini 2 slot ya. Ini kalau nggak salah yang 128 ini. 128 megabyte. DDR, ini bukan DDR, masih SD RAM. Kemudian ini kabel-kabel harddisk. Ini untuk yang keyboard nih, mouse, dan ini yang USB-nya. Ini yang untuk ke VGA, printer. Ini printer, ini untuk serial com ini. Ya, dulu masih dipakai untuk mouse juga bisa di sini. Nah, ini sound card outputnya. Dan motherboard tipe lama belum ada onboard LAN-nya ya, ini LAN, local area network-nya nggak ada. Kita harus beli lagi. Jadi kalau mau pakai local area network, saya ada ya, ini cardnya. Ini card untuk local area network. Masih saya simpan, sayang dibuang ini. Ini LAN card. Nanti kita pasang, kita hubungkan ke monitor, keyboardnya pun masih ada yang bertipe ini tipe apa namanya ini, soket ya, zaman dulu masih ada keyboard saya. Kalau mouse sudah nggak ada, mouse-nya sudah tipe USB. Jadi zaman dulu kapasitornya gede-gede ya, ini lihat, gede. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini sound card chipnya, sound card chip. Oke, stay tune ya. Ini harddisknya nih. Ini bermerek Seagate, merek Seagate.
Ini satu masih ada, saya simpan. Yang kedua ini juga merek Seagate. Nah, ini lebih lama lagi tipenya ini. Ini bagi yang pencari pemburu kolektor barang lama, ini bagus ini. Lihat. Ini tipenya lebih lama dari yang tadi itu. Lihat. Modelnya lebih jadul. Ya, lebih jadul. Masih saya simpan. Satu lagi. Ini agak lebih modern dikit. WD itu jarang banget saya punya. Semua merek Seagate. Tapi kalau yang ini suaranya bising banget. Ini bising banget, ini juga bising. Kalau yang ini agak bagus, suaranya agak lembut. Oke, tiga ini untuk hard disk pasang. Sekarang kita merakit barang lama. Ini ya. Jadi power supply yang ada punya saya ini yang modern ya, merek Asbel. Nyoba aja kan. Kalau yang zaman dulu udah nggak ada lagi, udah ada perusahaan. Jadi ini yang di soket motherboard 20 pin ya, ini 24. Jadi harus disesuaikan. Ya. Bisa juga ya. Oke. Kemudian yang ini master, udah saya tandai master. Kita pakai yang ini aja ya. Ingat aku masih ada nih OS nya. Kalau nggak ada ya kita install ulang ya. Ini kemudian untuk powernya yang ini sini. Ya, kita letakkan aja di atas. Ini kebalik ya, begini ya. Sudah saya siapkan, ada keyboardnya. Ini keyboard sini. Kemudian monitornya sana. Kita dekati ya. Ya, itu monitornya. Kita cokkan. Ini cok untuk monitor. Ya, kita hidupin. Ini tombolnya. Ya, hidup kipasnya. Kipas prosesornya hidup. Ini suara harddisknya, kalian dengar suaranya bising kali. Nah, ini tampil monitornya. Ya, floppy disk fail, CMOS checksum error default. Kita buat F1 ya. Continue. Apa yang terjadi? Kita tunggu. Verifying DMI pool data update sukses. Ya, starting MS-DOS. Ya, install. Wah, ini ternyata
berisi, kita ketik var ya. Ini DOS ini. MS-DOS 6,22. Ya, bisa kalian lihat. 6,22. Nggak nampak ya? Nah, ini. Kita dekatin. Ya. MS-DOS 6,22. Kita ketik di keyboard dir. Nampak di sini. Volume in drive C is W98SE. Nah, Windows. Oke, kita masuk ke directory Win, cd Win. Dir exe. Dir exe/w. Di sini ada setupnya. Setup. Jadi kita menginstal Windows 98. Kalau kita ketik dir.com Win. Oh, kita ketik Win ya. Apa yang terjadi? Si jalan Windows saya. Ini Windows 311, tapi mouse-nya saya cari dulu mouse-nya ya. Jalan nggak ya mouse-nya? Mouse saya nggak ada. Sudah saya colokkan mouse USB ini. Ini mouse-nya. Ternyata nggak connect, nggak detect. Dia belum mengenal USB. Windows 311 belum mengenal USB. Jadi kita coba aja ya yang file manager ya. Ini file manager ini sama dengan Windows Explorer. Kalau mau lompat dia tekan tab. Nah, inilah dia. Ini untuk kursor-kursornya, tanda panah bawah atas. Jadi kalau mau exit kalau nggak salah Alt F4 ya. Masuk kita ke control panel. Nah, ini ada color. Jadi kita bisa setting tampilan-tampilannya ini bisa ke warna-warna lain. Nah, ini aja ya. Jadi biru, oke. Ke font. Jadi kita font bisa pilih-pilih fontnya mana. Oke, masuk ke port. Ini COM ini nggak ada USB ya, COM port semua. Mouse ini a mouse is not installed. Jadi harusnya mouse-nya bertipe serial. Kita pakai mouse serial. Jadi punya saya nggak ada lagi yang serial. Ini desktop. Ya ini. Kita masukkan ada screensaver ya. Screensaver di sini. Nah, Flying Windows. Kemudian kita ini disebut tes ya. Alt E. Ini kalau kita tidak aktif gitu ya menggunakan mouse atau keyboard, dia dari setup sini 2 menit dia akan aktif dia screensavernya. Coba kita pilih yang lain ya, Alt E. Oke, kita cari yang lain. Yang lain lagi. Oh, sudah habis, cuma segitu aja. Sudah segitu aja ya. Oke, kita ke menu lain, keyboard.
keyboard. Nah, ini ada keyboard speed. Oke. Ke printer, ini printer belum ada terinstall. Masuk ke internasional. Nah, internasional ini kalau settingan kita misalnya keyboardnya, kemudian jenis tanggalnya, formatnya ya, format tanggal, jam, kemudian currency. Coba ya, ada nggak Indonesia ya? Itali, Ireland, Itali. Nggak ada. Indonesia nggak ada. Iceland, Ireland, Italy, Iceland, Ireland, Italy. Tak ada Indonesia. Jadi Indonesia belum termasuk. Belum masuk settingannya. Date and time. Nah, ini biasa. Ini and change. And change. Di sini komport ya. Komport juga ini. Saya nggak ngerti yang itu. Ini driver. Nah, ini kalau menginstal pakai driver. Fax, sound ini memang nggak ada soundnya nggak detect dia. Ini Windows 311 drivernya nggak ada. Oke, masuk ke mana lagi, Windows setup ya, Windows setup. Nah, di sini untuk setting keyboard mouse auto. Ini change network, setup application, atomic Windows. Kita mau menguninstall ini, menginstal komponen, misalnya yang mau dihapus aksesori, screen savernya mau dihapus. Ini PF editor, readme. Oke. Oh, ini dia masuk, kita mau masuk ke aksesori. Gimana cara masuk ke aksesori? Game startup, network, Alt F. Kita masuk ke sini ke mana ya? Saya lupa. Alt F nggak bisa ya. Langsung dia this will end. Karena nggak ada mau, saya nggak tahu kemana ini mau pindahinnya. Kalau tab tidak bisa. Ini nih Seagate yang model lain lagi, kita lihat isinya apa. Apakah masih ada OS-nya? Windows 98. Kita tunggu ya, apa yang terjadi. New hardware found. Oke, kita next kan aja. Inilah Windows 98. Kita ganti backgroundnya ya. Background appearance. Kita ganti ke dark blue. Kita tes screen saver. Iya. Oh, ini dia. Masuk ke flying object. Kita
Kita tes lagi screensaver Maze. Yang lain Maze 3D Pipes. Ini unlimited nih, nggak habis-habis pipanya berhubung semua. 3D Text. Tuh, 3D Text. Lanjut ke channel screensaver. Ini apa ya? Oh, seperti ini. Aku jarang pakai itu sih. Ini. Nah, ini lambang Windows beribu-ribu. Oke, kita nonkan aja lah ya. Oke, coba kita background ya. Background ini seperti ini ya, blue, rivet, straw. Kita tes, jelek banget ya. Tapi inilah memang yang bawaan Windowsnya. Ini terus apalagi kita buka, masuk kemana lagi kita? Oh, ke my komputer ya. Oh, ini ada datanya. Oke, ini lampu LED-nya saya pindahkan. Jadi ini tadinya kan lampu indikator power, jadi saya pindahkan jadi harddisk, indikator harddisk. Oke, apa selanjutnya? Ini kalkulator. Lihat kalkulator begini tampilannya. Tadi kita masuk ini komputer. Pro, ini program-program yang saya letakkan di sini. Ada, oh ini drivernya ya, driver motherboard saya tadi, ViaStar udah saya download. Coba kapan saya download? Kita lihat di sini. 2016, 27 2016 ya. 2016 saya download. Ini apa? Kita bukain aja. USB flash disk. Oh iya, zaman dulu untuk masukkan flash disk ada drivernya ya. Jadul banget nih teknologi. VCD cutter, oh iya ini VCD cutter untuk nonton film-film VCD ya. Bisa kita potong-potong, misalnya ada yang bagian tertentu kita potong ya kan. Ini VCD cutter masih ada. Oh ada Visual Base, ini ada Visual Base Database 7 ya. Ini Visual Base Database 5,5. Kemudian Windows 95, ini saya coba Windows 95 kemarin. Dia USB-nya kadang nggak ini, dia belum kenal USB, jadi saya ke 98 aja. Ini setupnya Windows 98 masih ada sama saya. Ini VLC kayaknya belum support ya. Udah itu aja ya. Ini line cardnya kita mau pasang ke sini ya.
salah satunya di mana kita taruh di sini ya. Oke, udah terpasang. Kita hidupi komputernya. Kita tunggu apa yang terjadi. Dia minta setup nih. Kita next aja ya. Kita next. Oh, berarti belum detect ya. Berarti drivernya nggak detect ya. Berarti harus mesti dicari drivernya. Mari kita lihat isi dari komputer saya. Device Manager. Displaynya via teknologi. Ya. VT8361. Floppy-nya nggak ada, hard disk. Keyboard. Apalagi monitor Acer G195HQL, mouse, networknya nggak kedetek ya tadi ya, network card. Oke, tadi RAM-nya nggak disebut ya, coba kita dex diap nih RAM-nya 184 megabyte. Bayangkan sekarang minimal RAM zaman sekarang minimal 2 GB. Sekarang yang model lama punya saya 184 megabyte. Directnya versi 6. Jadul banget ya. Oke, kita tes direct 3D-nya. Direct 3D-nya seperti ini. Yes. Direct. Did you see spinning cube? Yes. Test direct draw. Ini direct draw. Begini aja direct draw. Udah hebat kali zaman dulu seperti itu ya. Oke. Ya begitu saja dulu kemampuan komputer zaman bahola. Coba kalau kita tes resolusinya ya, resolusi ini sampai berapa resolusinya bisa nangkap. Oh, dia batasnya 1280 ya. Coba ya. Halus, coba kita anjumin. Nah, ini halus dia. Jadi kalau kita buat 1024, nah ini 1024. Tadi yang awal-awal 800 kali 600. Ini via hardware monitor. Ini bawaan OS software via-nya. Di sini sebut CPU overheat 50 derajat ya Celsius, CPU high stereostatic, CPU current temperatur. Wah, 22 Celsius.
ya, lengkap juga. Voltasenya disebut sini, Vicornya 1,76 volt, fan speednya 2000 rpm. Ya, nostalgia banget lah ini. Kita lihat volume control nih. Volume control. Wah. Oke, gitu aja lah ya. Office 97-nya nggak ada rupanya di sini. Saya nggak install. Sudahlah, kita shutdown saja lah. Ya, kita buka. Sudah saya copy file-file di sini untuk menginstal. Kita mulai dari ini ya, TT Lite ini. Ini untuk image. Oh, untuk image ISO, membuka image ISO nggak bisa, nggak support dia. Kalau CPU Z, melihat informasi. Wow, the Windows file expect newer version window, tidak bisa. Tidak bisa ya. Tapi di sini masih lanjut. Apakah bisa CPU Z-nya? Ini dia CPU Z-nya. Ini CPU Z. Oh iya, memang nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak kompatibel. Udah tahu nggak kompatibel masih bisa di next kan? Aneh sekali program. Terus apalagi ya? Ramras ya, Ramras masih bisa kayaknya. Wah, tidak bisa juga Ramras. Ada peringatan DLL. Goblok kali ya, udah nggak bisa. Masih bisa dilanjutkan. Windows Start bisa nggak ya? Kita ekstrak dulu ya. Windows Start. Itu Windows Start. Nggak bisa juga Windows Start. Tidak bisa. Open Office ya. Ini Open Office. Ini Open Office alternatif dari Office, Microsoft Office ya. Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nantilah saya cari apanya, file Office-nya. Open Office nggak bisa. Coba LAN ini ya. LAN ini, LAN card tadi drivernya. Tadi merek apa ya? Lupa saya. Nantilah cari itu. Oh iya, kita mau ngidupin lagu MP3 saya baru kopikan tadi. Ini nggak kena apa nama istilah itu, lupa saja saya. Apa istilahnya itu kalau memainkan lagu, copyright ya. Nah, MIDI tuh ya suaranya. Lagi ya,
wallpaper ya. Sudah semua ya. Oh, TP-Link ini. TP-Link bisa nggak ya? Saya mau install drivernya. Oh, udah bisa juga. Minimal Windows XP. Oke, kita coba file shredder ini ya. File shredder ini menghilangkan jejak. Filenya tidak bisa setelah di delete, di recycle, biar nggak bisa dicari lagi. Ini upload. Oh, nggak bisa ya. File shredder juga nggak bisa, Hadicun. Hadicun. Wah, Hadicun juga nggak bisa. Tak bisa juga. Tak ada lagi, sudah semua. Hadicun nggak bisa. Windows 98 sudah nggak bisa lagi. Apa ini? Hadicun. Ini file shredder juga nggak bisa. Hilangkan semua. Ini download accelerator ini nggak bisa di uninstall, parah banget ya. Luar biasa. Gimana nih biang keroknya ini? Windows start menu, program file DAP. Berikutnya CC cleaner. Bisa nggak ini? Ini menghapus cache ya, cache file. Berhasil ya. Oke. Ini dong mantap, pasti berjalan rupanya. Oke, cache filenya dihapusnya. Oke ya, ini yang work tadi dari sekian ini yang saya download cuman CC setup aja. Ini tak ada semua ini yang berlaku. Di sini saya sudah attach DVD ROM ya. Saya gunakan ini pakai air driver USB ini. Ya, dihubungkan ke air driver. Nggak nampak ya? Nah. Itu lagi loading. Kita lihat apa isinya. Klik kanan, open. Ya, di sini
Ada aplikasi. Ada aplikasi ya. Detail. Kita install apa ya? Kita install ya. Sini. Banyak ini aplikasi-aplikasi. Ya program-program yang telah berhasil saya install adalah ini Disk Manager, ya, Operanya versi berapa ini nggak tahu, WinImage, Irfan View, kemudian Paston Image Viewer. Jadi mau saya ganti wallpapernya. Ini kan wallpapernya standar bawaan Windows 98. Jadi saya mau ganti yang ini ya. Yang ini kita jadikan ada sini wallpaper gitu, kayak slide wallpaper. Standar wallpaper. Ya. Dah, sudah jadi. Ini jadi. Tapi latar belakang tulisannya ini jadi biru ya. Kurang bagus sih sebenarnya. Ini nggak apa-apa lah. Harusnya transparan. Nah, yang penting sudah jadi. Imagingnya kita copy aja. Kopikan ke D. Ini yang berhasil saya di copy ya, dijalankan. Ini kita coba LAN card yang bertipe ISA ya. Yang model ini dia drivernya nggak ada, jadi kita ganti yang model ISA ya. Kita pasang. Pasang ke yang ini, slot ISA. Itu udah terpasang. Langsung saja kita fire up. Oke, kita fire up. Pentium 3 1 GB. Apa yang terjadi? Apakah drivernya bisa mendeteksi mudah-mudahan bisa ya, biar kita bisa koneksi LAN cardnya ke server untuk main internet. Dia kedetek ada drivernya tuh, Tricom Etherlink 3 ISA.
kedetek dia. Oke, restart, kedetek dia. Mantap, mantap. Ya, ini tampilan awal Windows 98 nya sudah berubah, sudah ada, dia minta password network ya. Jadi kita enter aja. Ya, ini saya ada server untuk internetnya ya, tuh. Jadi kita colok aja langsung, ini on off nya. Yang kita masukkan ke portnya. Apa yang terjadi? Ya, kita buka browser Mozilla. Terus kita masukkan 192 168 169 1 ya. Tidak connect. Coba yang ini. Nggak bisa juga. Ya, networknya sudah terhubung. Kita masuk ke adminnya. Passwordnya lupa ya. Oke, passwordnya sudah terbuka. Jadi di sini settingannya bisa kita ganti, kita sesuai dengan keinginan. Oke, jadi program-program yang sudah saya update ini sudah ada Office 2000 ya, Office 2000, kemudian macam-macam deh. Ini ada program untuk membuat PCB. Ini membuat PCB. Membuat PCB ya. Udah lupa saya bagaimana cara buat ini, bahasanya pun masih bahasa apa ini, nggak jelas. Oke, kita jalankan. Si dari hard disknya nggak jalan ya, Print Magic. Ini kita lagi menginstal modem Huawei. Modemnya yang ini, biar saya tunjukkan sama kalian. Modemnya super parah, tapi masih bagus. Ini dia modemnya. Lihat, sudah parah tapi masih bisa diakal-akalin.
tas ditulis Indomaret. Nggak bisa juga. Sekarang sudah terhubung ya modemnya yang jelek ini ke router yang agak gede ini, yang kecil ini kurang bagus ya, nggak stabil. Nah ini dia, sekarang kita buka Opera browser.